Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Berkuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Shalom. Bertemu lagi di Banten Kids Revival bersama kami Ika dan Kak Cika. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar juga kami akan memulai ibadah kami hari ini. Biar setiap pujian, penyembahan kami itu boleh senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi adik-adik katakan kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sorakan haleluya. 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 Semua yang masih semangat, amin. Amin. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan, angkat tangannya. Yuk, kita pasukan-pasukannya Tuhan mau bergerak buat Tuhan Yesus. Amin. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan.
firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau sama-sama sembah Tuhan dulu ya. Si Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, panggil Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Sambil angkat tangan adik-adik, yuk katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Yesus segalanya, Kaulah segalanya. Dari awal sama-sama katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Tuhan Yesus. Yesus,
Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap katakan amin. Haleluya. Nah, tadi waktu kakak mau jalan ke sini, di perjalanan kakak nemuin uang. Tapi uangnya cuma setengah adik-adik. Terus kakak kan haus, kakak mau beli minum. Pas kakak mau bayar, udah nggak bisa lagi, sudah nggak bermanfaat. Lalu, apa kalau kakak tempel begini nih? Kan utuh ya seperti uang. Tapi kira-kira masih bisa bermanfaat nggak ya? Kayaknya sih udah nggak bisa ya karena cuma setengah. Ya kan? Nah, satu lagi nih. Ini apa? Ini benih. Benih ini walaupun kecil-kecil tapi utuh. Beda sama yang ini. Walaupun ini lebih besar adik-adik, tapi ini sudah tidak bermanfaat. Nah, mau tahu nggak kenapa kakak kasih tahu ini? Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Buat kami mengerti ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kakak mau cerita sama adik-adik. Di dalam Alkitab ada seorang bapak. Dia sedih sekali. Tahu nggak kenapa dia sedih? Karena anaknya itu sakit. Kalian tahu sakit apa? Sakitnya itu karena roh jahat. Roh jahat itu kalau menyerang itu anak, lalu anaknya itu terbanting ke tanah dan tiba-tiba mulutnya berbusa adik-adik. Udah mulutnya berbusa, lalu dia kejang-kejang. Wah, bapaknya itu sedih kalau ngeliat anaknya seperti itu. Lalu bapaknya itu mau bawa ke Tuhan Yesus. Tapi tidak ketemu Tuhan Yesus, hanya ketemu sama murid-muridnya. Lalu waktu ketemu murid-muridnya mulai mendoakan anak tersebut dan bilang, dalam nama Tuhan Yesus keluar, dalam nama Tuhan Yesus keluar. Tapi roh jahatnya itu tidak keluar adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan Yesus datang bersama murid yang lain, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, lalu Bapak itu datang kepada Yesus, bilang, Tuhan kasihanilah anakku, anakku tuh menderita, ia sakit ayan. Ternyata sakit yang tadi yang dia kejang-kejang itu, mulutnya berbusa itu adik-adik, itu sakit ayan. Tapi sakit ayan karena roh jahat. Roh jahatnya itu kalau menyerang anaknya itu seperti itu adik-adik. Lalu kejang-kejang, mulutnya berbusa sampai ke tanah. Dan Bapak itu bilang, anak itu suka jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air. Oh, kasihan ya anaknya ya. Lalu Bapak itu bilang, tapi aku sudah membawa ke murid-muridmu tapi tidak bisa menyembuhkannya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu dibawalah anak itu ke hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tuh menegur roh jahat itu. Dan roh jahat itu keluar dari anak yang sakit ayan itu. Dan ternyata anak itu sembuh adik-adik. Wah, haleluya, puji Tuhan. Nah, melihat itu bapaknya pasti senang ya adik-adik. Dan akhirnya mereka pulang, bapak sama anaknya itu. Waktu semuanya sudah pulang, murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Terus mereka bertanya, kenapa mereka tidak bisa mengusir setan itu, mengusir roh jahat itu? Ternyata kata Tuhan Yesus, karena mereka kurang percaya. Jadi mereka itu ternyata tidak bisa mengusir karena kurang percaya adik-adik. Ketika semua orang sudah pulang adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, Tuhan Yesus, kenapa sih kami itu tidak bisa mengusir roh jahat itu? Padahal kami sudah berdoa, kami udah doa gini, dalam nama Tuhan Yesus keluarlah. Tapi roh jahat itu tidak keluar dari anak itu. Nah,
Tuhan Yesus berkata sama mereka, karena mereka kurang percaya. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar, nih lihat nih, benih ini walaupun kecil tapi utuh, mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti mendoakan orang sakit itu sembuh, membebaskan orang yang kerasukan setan, mengusir roh-roh jahat. Wah, dahsyat ya adik-adik. Nah, dari cerita ini adik-adik, kakak mau bilang sama adik-adik, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan kita otoritas, sudah memberikan kita kuasa untuk menguasai segala hal di dalam bumi ini. Tapi kita harus punya iman yang utuh. Nah, apa itu iman? Iman adalah kepercayaan kita kepada Allah tanpa ragu sedikit pun terhadap kuasanya. Kakak percaya adik-adik dan kita semua akan Tuhan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tapi kita harus mempunyai iman kita yang kuat dan utuh kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk mempunyai iman yang kuat dan utuh? Dengan berdoa setiap saat, memuji menyembah Tuhan setiap saat, lalu membaca Alkitab. Ayo, siapa yang masih bolong-bolong saat teduhnya nih, baca Alkitabnya. Ya, harus rajin supaya iman kita itu tumbuh semakin lama, semakin besar dan utuh. Sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita doakan itu ada kuasanya. Amin adik-adik. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan kuatkan kami, biar kami selalu berada di dalam jalan-Mu dan iman kami bertumbuh dan menjadi kuat dan utuh untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 16 ayat 13a. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Wow, keren ya. Kita ulangi lagi. 1 Korintus 16 ayat 13a. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Wow, teman-teman, ayo kita hafalkan sama-sama. Terus di videoin ya. Minta bantuan papa dan mama. Terus diupload di Instagram masing-masing. Tapi jangan lupa di tag @BKR Motherland ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Bye-bye. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Kau bangkitkan anak-anak muda ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak muda cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Tuhan, Kau ubah hati anak-anak muda. Biarlah mereka balik ke jalan-Mu ya Tuhan. Secara lebih Tuhan Yesus juga Kau berkati bala banyak jiwa-jiwa yang hadir ya Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan jiwa-jiwa banyak untuk melekat padamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, dan juga Tuhan biarlah jiwa-jiwa bisa menyebar ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak muda ya Tuhan dijauhkan dari roh-roh intimidasi yang bukan daripadamu ya Tuhan. Roh-roh LGBT bukan daripadamu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI
adik-adik kita angkat kedua tangan kita mau berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yo anak-anak semua, papa mama yang ada, yo angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Shalom.